Tanggal 6 Februari 2026, emas antam dijual hampir 3 juta rupiah per gram. 3 juta. Angka yang kalau kita flashback ke 5 tahun lalu, terdengar seperti lelucon yang nggak lucu. Tapi ini bukan lelucon. Dan yang lebih gila lagi, banyak analis justru bilang kalau harga ini masih terbilang murah. Iya, murah. Hampir 3 juta rupiah per gram, tapi masih dianggap murah. Sebelum lo langsung close video ini dan bilang, omong kosong, dengerin dulu. Karena ada satu pola yang selalu berulang dalam sejarah keuangan dunia. Pola yang ironisnya hampir selalu disadari terlalu terlambat. Yaitu momen ketika sebuah aset masih dianggap biasa-biasa aja. Masih terasa aman untuk ditunda. Masih terlihat seperti sesuatu yang bisa dibeli kapan saja. Sampai suatu hari, orang bangun pagi dan mendapati bahwa harga, akses dan kesempatan itu sudah pergi. Bukan karena emasnya yang berubah, tapi karena sistem di sekitarnya yang bergeser, pelan, senyap, tanpa aba-aba. Dan kalau lo perhatikan dengan jujur, tanpa bias murahan, tanda-tandanya sebenarnya sudah berjajar rapi di depan mata kita. Di video ini, gue bakal ajak lo lihat kenapa tahun 2026 kemungkinan besar bukan awal euforia emas, tapi justru garis batas terakhir sebelum emas benar-benar pindah kelas dari aset lindung nilai yang masih terjangkau menjadi simbol perlindungan yang hanya bisa diakses mereka yang sudah siap jauh-jauh hari. Gue akan bahas volatilitas gila-gilaan yang baru aja terjadi di Januari. Gue akan tunjukkan data pembelian bank sentral yang sebenarnya sudah jadi alarm terbesar. Gue akan kupas proyeksi harga dari JP Morgan, Goldman Sachs, dan lembaga-lembaga besar lainnya. Dan yang paling penting, gue akan kasih lo perspektif yang mungkin belum pernah lo dengar sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak. Karena konten-konten seperti ini, yang ngajak lo mikir lebih dalam tentang uang dan masa depan finansial, bakalan terus kita bahas di sini. Tekan tombol subscribe sekarang. Aktifkan lonceng notifikasi biar lo nggak ketinggalan update penting. Sekarang, mari kita mulai dari sesuatu yang baru aja bikin pasar emas dunia gempar. Bagian 1. Volatilitas emas Januari-Februari 2026. Badai yang mencengangkan. Akhir Januari 2026 akan tercatat sebagai salah satu periode paling brutal dalam sejarah pasar emas modern. Bayangkan, lo punya investasi di emas, portofolio lo sehat, harga terus naik dari awal tahun, lo merasa aman, dan tiba-tiba, pada tanggal 30 Januari dalam hitungan jam, emas anjlok 9,83%, hampir 10% dalam satu hari. Ini bukan penurunan biasa. Ini penurunan terbesar sejak Februari 1983, 43 tahun yang lalu. Terakhir kali emas turun seganas ini, kita masih di era Soeharto. Belum ada internet, belum ada smartphone, belum ada media sosial. Dan sekarang terjadi lagi. Dari puncak hampir 177 juta rupiah per troy ounce, emas ambruk ke sekitar 148 juta rupiah. Bayangkan kalau lo punya 10 troy ounce, lo kehilangan hampir 300 juta rupiah dalam satu hari, dalam hitungan jam. Para trader panik, banyak yang jualan, panic selling di mana-mana. Forum-forum investasi riuh, media keuangan ramai membahas. Semua orang bertanya-tanya, ini akhir tren bullish emas atau cuma koreksi sementara? Tapi kalau lo perhatikan lebih dalam, ada yang menarik. Karena cuma dalam beberapa hari setelah kejatuhan brutal itu, emas rebound. Dan bukan rebound kecil-kecilan. Emas naik lebih dari 6% dalam satu sesi perdagangan. Ini kenaikan harian terbesar sejak krisis keuangan 2008. Dan terus naik lagi, perlahan tapi pasti. Sampai 5 Februari kemarin, harga emas kembali stabil di kisaran 160 juta rupiah per troy ounce. Masih di bawah puncak memang, tapi jauh lebih baik dari titik terendah. Sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa emas bisa turun seganas itu? Dan kenapa bisa recover secepat itu? Jawabannya kompleks, tapi bisa kita sederhanakan. Pertama, profit taking. Emas sudah naik sangat cepat sejak awal tahun. Banyak investor institusi yang sudah untung besar merasa ini waktu yang tepat untuk ambil keuntungan. Mereka jual dalam jumlah besar, dan ketika penjualan besar terjadi, harga turun drastis. Kedua, penguatan dolar AS sementara. Ada data ekonomi AS yang keluar lebih baik dari ekspektasi. Ini bikin dolar menguat, dan ketika dolar menguat, biasanya emas melemah karena mereka punya korelasi negatif.
Ketiga, faktor teknikal. Ada level support yang jebol. Ketika level support jebol, banyak algoritma trading yang otomatis jual. Ini bikin penurunan jadi lebih tajam. Keempat, margin call. Banyak trader yang main leverage. Ketika harga turun tajam, mereka kena margin call dan terpaksa likuidasi. Ini bikin tekanan jual makin besar. Tapi yang menarik adalah rebound-nya. Kenapa emas bisa recover secepat itu? Karena fundamental bullish-nya masih sangat kuat. Bank sentral masih beli. Permintaan fisik masih tinggi, ketidakpastian geopolitik masih ada, inflasi masih jadi ancaman, dan investor yang paham fundamental langsung manfaatkan penurunan ini untuk beli lagi. Inilah yang namanya deep buying, beli di saat turun. Dan ini menunjukkan satu hal penting, bahwa pasar masih sangat percaya pada emas sebagai safe haven. Koreksi tajam itu bukan tanda kelemahan fundamental, itu cuma volatilitas pasar yang normal di tengah tren bullish jangka panjang. Nicky Shields, kepala strategi logam dari MKS PAPMP, bahkan bilang kalau Januari 2026 akan tercatat sebagai bulan paling bergejolak dalam sejarah logam mulia. Dia bilang volatilitas ini sebenarnya sehat, karena setelah koreksi seperti ini, pasar bisa membentuk fondasi baru yang lebih kuat untuk tren bullish berikutnya. Dan kalau lo lihat chart harga emas sejak awal tahun, meski ada koreksi brutal di akhir Januari, emas sepanjang bulan itu masih mencatat kenaikan lebih dari 13% secara bulanan. Dan kalau dihitung sejak awal tahun, emas masih naik 10,88% year to date. Artinya apa? Artinya koreksi tajam itu cuma noise, gangguan sementara dalam tren besar yang masih naik. Sekarang kita lihat harga emas di Indonesia. Per 5 Februari 2026, harga emas Antam 1 gram dijual Rp2,937.000 untuk pembelian, harga buyback Rp2,63.000, selisih sekitar Rp340.000 atau sekitar 11,4%. Ini selisih yang cukup besar memang, tapi normal di pasar emas fisik, karena ada biaya produksi, distribusi, dan margin toko. Yang menarik, harga emas di Indonesia justru bergerak sedikit berbeda dengan harga global. Ketika harga global tertekan di akhir Januari, harga emas Antam tidak turun sedrastis itu. Kenapa? Karena permintaan domestik luar biasa kuat. Orang Indonesia masih percaya emas sebagai aset pelindung. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, di tengah rupiah yang masih bergejolak di kisaran 16.000 per dolar, emas jadi pilihan rasional. Dan ketika permintaan tinggi, harga nggak bisa turun terlalu dalam. Ini sinyal positif. Ini menunjukkan bahwa pasar domestik kita punya karakter sendiri, tidak sepenuhnya ikut pasar global, dan ini bisa jadi keuntungan buat investor lokal. Tapi yang perlu lo pahami adalah volatilitas seperti ini kemungkinan akan terus terjadi sepanjang tahun 2026. Emas nggak akan naik lurus, akan ada koreksi, akan ada pullback, akan ada momen-momen menakutkan. Dan disinilah mental investor diuji. Apakah lo bisa tetap tenang ketika harga turun 10% dalam sehari? Apakah lo bisa tetap hold ketika semua orang panik? Ataukah lo akan ikut panik dan jual di harga bawah? Karena perbedaan antara investor sukses dan investor yang rugi seringkali bukan di strategi, tapi di mental, di kemampuan untuk tetap rasional ketika pasar irasional. Dan ini baru Februari, masih ada 10 bulan lagi di tahun 2026. Perjalanan masih panjang. Bagian 2. Bank Sentral borong emas, sinyal paling kuat. Sekarang, kita masuk ke bagian yang menurut gue paling penting dalam keseluruhan analisis ini. Bank Sentral dunia lagi borong emas. Dan ini bukan cerita baru, tapi intensitasnya di tahun 2025 dan proyeksi untuk tahun 2026 ini yang bikin semua analis serius. Mari kita lihat datanya. Oktober 2025, Bank Sentral Dunia membeli 53 ton emas. Ini pembelian bulanan tertinggi sepanjang tahun 2025. Siapa aja yang beli? Brasil 16 ton, Polandia 15,6 ton, Uzbekistan 9,3 ton, China 4,98 ton, India juga terus menambah cadangan mereka meski angka pastinya nggak selalu transparan. Bank Indonesia sendiri menambah 4 ton di Oktober. Memang tidak sebesar negara-negara lain, tapi konsisten. Dan konsistensi ini yang penting. Karena ini menunjukkan bahwa pembelian emas bukan strategi jangka pendek, tapi bagian dari diversifikasi jangka panjang. Kalau kita tarik mundur lebih jauh, sepanjang tahun 2025, Bank Sentral Global membeli emas dalam jumlah yang masif. Total pembelian sepanjang tahun diperkirakan mencapai 700 ton lebih. 700 ton. Untuk lo yang mungkin nggak familiar dengan angka ini, mari kita kasih konteks.
Produksi tambang emas dunia per tahun sekitar 3.000 hingga 3.500 ton. Jadi Bank Sentral membeli sekitar 20% dari seluruh produksi tahunan. Ini angka yang sangat besar. Dan proyeksi untuk tahun 2026 lebih agresif lagi. JP Morgan memproyeksikan pembelian Bank Sentral tahun 2026 bisa mencapai 800 ton. 800 ton! Ini akan jadi rekor baru kalau benar terjadi. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka beli emas? Ini pertanyaan yang sangat penting. Karena jawaban dari pertanyaan ini akan membuka mata lo tentang kondisi sebenarnya dari sistem keuangan global. Pertama, diversifikasi cadangan devisa. Selama puluhan tahun, dolar AS jadi mata uang cadangan utama dunia. Hampir semua negara pegang dolar dalam jumlah besar sebagai cadangan devisa. Tapi sekarang, banyak negara mulai nggak nyaman pegang dolar terlalu banyak. Kenapa? Karena dolar itu mata uang yang nilai dan kebijakannya ditentukan oleh satu negara, Amerika Serikat. Ketika Amerika naikkan suku bunga, semua negara kena dampaknya. Ketika Amerika cetak uang, semua negara juga kena dampaknya. Dan banyak negara merasa ini nggak adil. Jadi mereka mulai diversifikasi, mengurangi porsi dolar, menambah porsi emas, yuan China, euro, dan mata uang lainnya. Ini yang dinamakan dedolarisasi. Agenda besar banyak negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Kedua, perlindungan terhadap inflasi. Bank Sentral tahu betul bahwa inflasi adalah ancaman nyata, dan mereka tahu bahwa emas adalah salah satu aset paling efektif untuk melindungi nilai cadangan devisa dari erosi inflasi. Ketiga, ketidakpastian geopolitik. Dunia sekarang jauh lebih nggak pasti dibanding 10 tahun lalu. Konflik di Timur Tengah yang terus berlanjut, perang Ukraina yang belum ada titik terang, ketegangan AS-China yang terus memanas, konflik perdagangan yang sporadis. Semua ini bikin emas jadi safe haven yang paling masuk akal. Karena emas nggak punya risiko politik, emas nggak bisa disangsikan, emas nggak bisa dibekukan seperti aset digital atau rekening bank. Keempat, persiapan untuk sistem moneter baru. Ini yang jarang dibahas secara terbuka, tapi banyak analis percaya bahwa kita lagi di ambang perubahan besar dalam sistem moneter global. Sistem Bretton Woods yang sudah berakhir di tahun 1971 meninggalkan kita dengan sistem fiat murni, sistem di mana uang nggak punya backing apapun, kecuali kepercayaan pada pemerintah yang menerbitkannya. Dan kepercayaan itu sekarang mulai goyah. Banyak negara mulai bicara tentang kemungkinan sistem moneter baru, sistem yang mungkin melibatkan emas lagi sebagai anchor atau setidaknya sebagai komponen penting. Apakah ini akan terjadi? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, Bank Sentral lagi memposisikan diri mereka untuk skenario ini. Sekarang, ini yang penting lo pahami. Bank Sentral itu bukan institusi yang emosional. Mereka nggak beli emas karena ikut-ikutan tren. Mereka nggak beli karena lagi hype. Mereka beli karena mereka punya akses ke data ekonomi paling lengkap di dunia. Mereka punya tim analis terbaik. Mereka punya skenario jangka panjang yang nggak bisa kita akses. Dan mereka punya tanggung jawab untuk melindungi kekayaan negara dalam jangka sangat panjang. Ketika lembaga paling konservatif di sistem keuangan global mulai mengalihkan cadangan mereka dari kertas ke logam mulia, itu bukan sinyal panik. Itu sinyal persiapan. Persiapan untuk skenario terburuk yang mungkin tidak pernah terjadi. Tapi kalau terjadi, konsekuensinya luar biasa besar. Dan disinilah kita harus jujur sama diri sendiri. Kalau Bank Sentral aja nambah emas, kenapa kita sebagai individu justru masih ragu? Kalau mereka yang punya akses informasi terbaik di dunia berasa perlu beli emas, kenapa kita yang cuma punya akses berita biasa justru menunda? Ini bukan soal FOMO, ini soal logika. Karena ada perbedaan besar antara ikut-ikutan tren dengan mengikuti jejak institusi yang punya track record ribuan tahun dalam mengelola kekayaan negara. Ada satu data lagi yang menarik. Negara-negara yang paling agresif beli emas adalah negara-negara yang secara geopolitik lagi berhadapan dengan Barat. China, Rusia, Iran, Turki, dan negara-negara di blok non-Barat. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa dalam konflik geopolitik, aset keuangan bisa jadi senjata, rekening bank bisa dibekukan, cadangan devisa bisa disangsikan, tapi emas fisik yang disimpan dalam berangkas dalam negeri gak bisa disentuh siapapun. Ini pelajaran yang mereka dapat dari kasus Rusia, yang cadangan devisanya dibekukan setelah invasi Ukraina. Rusia punya cadangan devisa ratusan miliar dolar, tapi nggak bisa diakses karena disangsikan. Sejak saat itu, banyak negara sadar bahwa cadangan devisa dalam bentuk mata uang asing itu rapuh, bisa hilang dalam sekejap kalau ada konflik politik. Makanya mereka borong emas, dan ini tren yang akan terus berlanjut. Bukan cuma tahun 2026, tapi mungkin dekade ke depan. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan para ahli tentang harga emas tahun 2026. Bagian 3. Proyeksi harga emas 2026, pandangan para ahli. Kalau lo ikutin berita keuangan, lo pasti sering lihat proyeksi harga emas dari berbagai lembaga. Dan angka-angkanya beda-beda. Ada yang konservatif,
Ada yang moderat, ada yang sangat optimis. Sekarang kita bahas satu persatu dengan analisis kenapa mereka bisa sampai di angka tersebut. JP Morgan adalah yang paling optimis. Mereka memproyeksikan harga emas bisa tembus 199 juta rupiah per troy ounce di akhir tahun 2026. Bahkan ada skenario ekstrim mereka di mana emas bisa mencapai 211 juta rupiah kalau kondisi geopolitik memburuk drastis. Kalau kita konversi ke per gram dengan asumsi kurs rupiah di 16.500 per dolar, itu artinya sekitar 3,8 juta hingga 4 juta rupiah per gram emas antam di akhir tahun. Apa dasarnya? Pertama, proyeksi pembelian bank sentral yang sangat agresif. JP Morgan percaya bahwa bank sentral akan beli 800 ton emas sepanjang tahun 2026. Ini akan jadi demand yang sangat besar dan akan push harga naik. Kedua, diversifikasi aset dari investor institusional. JP Morgan melihat bahwa banyak dana pensiun, hedge fund, dan investor institusional lainnya mulai alokasikan porsi lebih besar ke emas. Ini tren yang sudah mulai terlihat di akhir 2025 dan akan berlanjut di 2026. Ketiga, ketidakpastian kebijakan The Fed. Meski The Fed diprediksi akan turunkan suku bunga, tapi timing dan besarannya masih sangat tidak jelas. Dan ketidakjelasan ini bikin emas jadi pilihan aman. Keempat, inflasi yang belum sepenuhnya terkendali. JP Morgan berjaya bahwa inflasi di banyak negara, terutama negara berkembang, masih akan jadi masalah di tahun 2026. Dan ini bikin emas tetap menarik sebagai hedge. Kelima, resiko resesi. Ada kemungkinan ekonomi global mengalami resesi ringan di pertengahan atau akhir tahun 2026. Dan dalam skenario resesi, emas biasanya perform sangat baik. Goldman Sachs lebih moderat, tapi tetap bullish. Mereka memproyeksikan emas di kisaran 155 juta rupiah per troy ounce di akhir tahun. Itu setara sekitar 3 juta hingga 3,2 juta rupiah per gram emas antam. Goldman Sachs bilang proyeksi mereka dibuat dengan asumsi ekonomi global relatif stabil. Tidak ada syok besar, tidak ada krisis sistemik. The Fed mulai turunkan suku bunga secara bertahap mulai pertengahan tahun. Mereka juga percaya bahwa demand dari bank sentral akan tetap kuat, tapi mungkin tidak seagresif proyeksi JP Morgan. Morgan Stanley ada di tengah-tengah. Mereka proyeksikan 142 juta rupiah per troy ounce untuk pertengahan tahun, dan bisa naik lebih tinggi di akhir tahun kalau kondisi mendukung. Mereka tidak memberikan angka spesifik untuk akhir tahun, tapi range mereka sekitar 145 juta hingga 165 juta rupiah. Deutsche Bank punya pandangan serupa. Mereka bilang 140 juta rupiah hingga 150 juta rupiah untuk sebagian besar tahun 2026, dengan potensi spike lebih tinggi kalau ada kejadian geopolitik besar. UBS lebih fokus pada faktor teknikal. Mereka bilang kalau emas bisa break resistance di 178 juta rupiah per troy ounce, maka target berikutnya adalah 195 juta hingga 203 juta rupiah. Tapi kalau gagal break, emas bisa konsolidasi di range 148 juta hingga 170 juta rupiah untuk beberapa waktu. Sekarang, dari semua proyeksi ini, ada beberapa poin penting yang perlu lo perhatikan. Pertama, semua lembaga besar ini bullish pada emas. Tidak ada yang bearish. Tidak ada yang bilang emas akan turun signifikan di tahun 2026. Mereka cuma berbeda dalam tingkat optimisme. Kedua, proyeksi-proyeksi ini dibuat dengan asumsi kondisi normal. Artinya tidak ada black swan event. Tidak ada kejadian ekstrem yang di luar perkiraan. Kalau terjadi kejadian ekstrem seperti krisis perbankan besar, perang besar-besaran, atau kolapsnya mata uang major, harga emas bisa jauh lebih tinggi dari semua proyeksi ini. Ketiga, proyeksi ini adalah harga spot emas dunia. Harga di Indonesia bisa berbeda karena faktor kurs rupiah, permintaan domestik, dan premi fisik. Sekarang mari kita konversi proyeksi-proyeksi ini ke harga per gram emas antam yang lebih relatable untuk kita di Indonesia. Dengan asumsi kurs rupiah di 16.500 per dolar, dan dengan mempertimbangkan premi dan biaya, proyeksi harga emas antam per gram di akhir tahun 2026. Skenario konservatif berdasarkan proyeksi Morgan Stanley dan Deutsche Bank, 2,7 juta hingga 3 juta per gram. Skenario moderat berdasarkan proyeksi Goldman Sachs, 3 juta hingga 3,2 juta per gram. Skenario optimis berdasarkan proyeksi JP Morgan, 3,5 juta hingga 4 juta per gram. Skenario ekstrim kalau terjadi black swan event bisa tembus 4,5 juta atau lebih. Sekarang bandingkan dengan harga hari ini, 2,973 juta per gram. Dalam skenario konservatif, potensi kenaikan sekitar 0 hingga 10%. Dalam skenario moderat, 10 hingga 20%. Dalam skenario optimis, 20 hingga 35%. Tapi sekali lagi,
Ini bukan soal untung berapa persen dalam setahun. Ini soal positioning. Ini soal apakah lo sudah punya emas di portofolio lo sebelum harga benar-benar lepas landas. Karena kalau lo perhatikan sejarah, ketika emas mulai naik dalam fase bullish yang kuat, kenaikannya bisa sangat cepat dan gak kasih kesempatan untuk masuk di harga bagus. Contohnya di tahun 2019 ke 2020, emas naik dari sekitar 73 juta rupiah per troy ounce di awal 2019 ke 135 juta rupiah di puncak 2020. Itu kenaikan hampir 85% dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dan banyak orang yang menunggu koreksi untuk masuk, tapi koreksi yang cukup dalam gak pernah datang sampai harga sudah jauh di atas. Jadi kalau lo nunggu emas turun dulu sebelum beli, lo mungkin akan tunggu lama. Atau lebih buruk lagi, lo tunggu sampai harga sudah jauh lebih tinggi. Timing itu penting, dan timing terbaik biasanya adalah ketika pasar masih ragu, ketika narasi masih debatable, ketika belum semua orang setuju. Dan sekarang, Februari 2026, masih banyak orang yang ragu, masih banyak yang bilang emas kemahalan, masih banyak yang lebih suka main saham atau kripto. Tapi coba tanya mereka yang beli emas di tahun 2018 atau 2019. Apakah mereka menyesal? Tentu tidak, karena mereka sudah untung besar. Dan begitu juga dengan lo yang beli sekarang. Di tahun 2027 atau 2028, lo akan bersyukur karena lo beli di tahun 2026. Bagian 4. Inflasi dan daya beli. Musuh terbesar uang kertas. Sekarang kita perlu bicara tentang sesuatu yang sebenarnya adalah alasan paling fundamental kenapa emas itu penting. Inflasi. Kata yang sering kita dengar, tapi jarang kita pahami betul dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Target inflasi Indonesia tahun 2026 adalah 2,5% plus minus 1%. Artinya, range yang dianggap sehat adalah 1,5 hingga 3,5%. Tapi realisasi Januari 2026 sudah menunjukkan inflasi tahunan di 3,355%, sedikit di atas target atas. Kenapa bisa naik? Pertama, kenaikan tarif listrik. Ini kontributor terbesar. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatat inflasi 11,93%, hampir 12%. Ini sangat tinggi dan langsung terasa di kantong masyarakat. Kedua, efek basis rendah. Tahun 2025 ada kebijakan diskon listrik di awal tahun yang bikin harga listrik di Januari-Februari 2025 lebih rendah. Jadi kalau dibandingkan tahun ke tahun, inflasi terlihat tinggi. Ketiga, kenaikan harga pangan. Cuaca ekstrim, banjir di beberapa daerah, gagal panen, bikin harga cabai, bawang merah, bawang putih, dan beberapa komoditas pangan naik cukup signifikan. Keempat, permintaan musiman. Awal tahun biasanya ada kenaikan belanja karena liburan sekolah, persiapan tahun ajaran baru, dan momentum lainnya. Bank Indonesia sendiri optimis bahwa inflasi akan kembali turun ke kisaran 2,3 hingga 2,8% di akhir tahun. Mereka percaya bahwa kenaikan listrik adalah one-off adjustment dan gak akan berulang. Mereka juga percaya bahwa panen raya di pertengahan tahun akan menekan harga pangan. Tapi ini dengan banyak asumsi. Asumsi bahwa nggak ada gejolak eksternal yang besar. Asumsi bahwa harga minyak dunia tetap stabil. Asumsi bahwa rupiah nggak melemah drastis. Asumsi bahwa nggak ada kebijakan lain yang bersifat inflasioner. Dan kita semua tahu bahwa asumsi itu rapuh. Karena ada banyak faktor di luar kendali kita yang bisa bikin inflasi lebih tinggi dari proyeksi. Harga minyak dunia bisa naik kalau konflik di Timur Tengah memburuk. Ini akan langsung impact ke harga bahan bakar dan transportasi. Rupiah bisa melemah kalau The Fed terlambat turunkan suku bunga atau kalau ada capital outflow besar dari Indonesia. Rupiah lemah berarti barang impor jadi lebih mahal. Cuaca ekstrim karena perubahan iklim bisa bikin gagal panen berulang. Ini akan bikin harga pangan terus tinggi. Kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif bisa menambah tekanan inflasi. Semua ini bisa bikin inflasi 2026 lebih tinggi dari target. Dan kalau inflasi lebih tinggi, apa artinya buat lo? Artinya, daya beli lo turun. Uang yang lo punya sekarang nilainya berkurang setiap hari. Barang yang hari ini bisa lo beli dengan Rp100.000, beberapa bulan ke depan mungkin perlu Rp105.000 atau Rp110.000 untuk beli barang yang sama. Ini yang dinamakan erosi nilai uang. Dan efeknya sangat nyata. Bayangin lo punya tabungan Rp100 juta di rekening. Lo pikir uang banyak,
lo pikir lo aman. Tapi kalau inflasi rata-rata 3,5% per tahun, dalam 10 tahun, daya beli uang lo turun jadi sekitar 71 juta rupiah dalam nilai hari ini. Lo kehilangan hampir 30% daya beli tanpa melakukan apa-apa. Cuma karena lo menyimpan uang dalam bentuk tunai atau tabungan yang bunganya di bawah inflasi. Inilah kenapa orang-orang yang paham keuangan selalu bilang bahwa menabung saja tidak cukup. Lo harus invest. Lo harus punya aset yang nilainya naik seiring inflasi atau bahkan lebih cepat dari inflasi. Dan emas adalah salah satu aset yang paling terbukti efektif untuk melindungi daya beli. Mari kita lihat contoh sederhana. Tahun 1980, harga emas sekitar Rp80.000 per gram. Dengan Rp80.000, lo bisa beli sekitar 10 liter bensin. Tahun 2026, harga emas hampir 3 juta rupiah per gram. Dengan 3 juta rupiah, lo bisa beli sekitar 250 liter bensin premium. Tunggu, kok beda jauh? Iya, karena harga bensin naik lebih lambat dari emas. Tapi poinnya adalah emas mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya belinya dalam jangka panjang. Bandingkan dengan uang kertas. Tahun 1980, dengan Rp80.000, lo bisa beli banyak hal. Tahun 2026, Rp80.000 cuma bisa beli apa? 2 porsi nasi padang, 3 gelas kopi di kafe. Ini perbedaan antara uang yang punya backing versus uang yang cuma kertas. Emas bukan kertas. Emas adalah logam fisik yang jumlahnya terbatas di bumi. Tidak bisa dicetak sembarangan, tidak bisa diinflate. Dan dalam sistem fiat di mana bank sentral bisa cetak uang sesuka mereka, emas jadi anchor, jadi patokan nilai yang sebenarnya. Sekarang pertanyaannya, berapa persen portofolio lo yang harus dialokasikan ke emas? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan, dan jawabannya tergantung profil resiko masing-masing orang. Tapi secara umum, para perencana keuangan dan wealth manager menyarankan 5 hingga 15% dari total aset finansial. Kalau lo masih muda, masih agresif, mungkin 5 hingga 10% cukup. Sisanya bisa di saham, reksadana, atau aset growth lainnya. Kalau lo sudah lebih tua, lebih konservatif atau lagi dalam fase preservation wealth, mungkin 10 hingga 15% lebih tepat. Dan kalau lo sangat risk averse atau punya pandangan sangat pesimis tentang sistem keuangan global, mungkin 15 hingga 25%. Tapi ada satu hal yang penting, ini bukan untuk spekulasi, ini bukan untuk cepat kaya, ini untuk proteksi. Emas adalah insurance, asuransi terhadap inflasi, asuransi terhadap krisis sistem, asuransi terhadap ketidakpastian. Dan lo nggak perlu beli sekaligus. Lo bisa beli bertahap, sedikit-sedikit tapi konsisten. Ini strategi yang dinamakan dollar cost averaging atau rupiah cost averaging. Misalnya, lo alokasikan Rp500.000 per bulan untuk beli emas. Setiap bulan lo beli sekitar 0,15 hingga 0,2 gram tergantung harga. Dalam setahun, lo udah kumpul 2 gram lebih. Dalam 5 tahun, lo udah punya 10 gram lebih. Dan lo nggak perlu pusing sama fluktuasi harga, karena lo beli secara bertahap di berbagai level harga. Ini cara paling masuk akal untuk orang yang gajinya tetap dan pengen mulai investasi emas tanpa perlu modal besar di awal. Dan percayalah, di masa depan, lo akan berterima kasih ke diri lo sendiri yang sekarang. Diri yang punya keberanian untuk mulai. Diri yang punya disiplin untuk konsisten. Bagian 5. Skenario terburuk dan persiapan. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak berat, tapi sangat penting. Skenario terburuk. Gue nggak mau lo panik, gue nggak mau lo jadi paranoid, tapi gue juga nggak mau lo terlalu optimis sampai nggak siap kalau skenario buruk terjadi. Karena sejarah keuangan dunia sudah berkali-kali menunjukkan bahwa krisis selalu datang ketika orang paling nggak siap. Ketika semua orang merasa aman, ketika semua orang pikir sistem akan baik-baik saja. 2008, krisis subprime mortgage. Sebelum terjadi, semua orang pikir harga properti akan terus naik. Bank-bank merasa aman dengan produk keuangan kompleks mereka. Sampai sistemnya runtuh. Lehman Brothers bangkrut. Bank-bank besar di bailout. Jutaan